Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di media pembelajaran informatika. Tetap sehat dan semangat. Materi hari ini adalah tentang prosedur pengoperasian komputer. Sebelum kita dimulai pembelajaran materi ini, kita berdoa dimulai. Selesai. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Prosedur pengoperasian komputer. Ketika hendak menghidupkan komputer, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan agar data dan sistem tidak hilang atau rusak. 1. Prosedur menghidupkan komputer. Sebelum kita menghidupkan komputer, ada beberapa komponen tambahan yang kita kenal dan urutan tahapan yang harus kita lakukan. A. Komponen tambahan komputer. 1. Kabel power, berfungsi menghubungkan CPU ke arus listrik. 2. Stop kontak, merupakan sumber arus listrik dari PLN. 3. UPS, Unit Durable Power Supply. Perangkat keras ini berfungsi untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama atau PLN tidak berfungsi atau terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. 4. Kabel VGA, untuk menghubungkan monitor ke CPU. Mengenal panel instalasi komputer, berikut adalah nama bagian panel dari CPU. A. Port serial 2, biru untuk port keyboard dan hijau untuk port mouse. B. Universal Serial Bus, merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronika lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. C. Port serial. Port serial adalah sebuah port yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. D. Port paralel. Port ini berfungsi untuk alat komunikasi motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. E. Port VGA, perangkat output yang berfungsi untuk mengubah bahasa mesin menjadi tampilan baik grafis maupun text mode di layar monitor. F. Port LAN atau Ethernet, port untuk menghubungkan komputer dengan internet dengan bantuan router atau switch. G. Port audio, port ini berfungsi sebagai perangkat audio pada komputer. Warna merah berfungsi sebagai mic, warna biru berfungsi sebagai line in, dan warna hijau berfungsi sebagai mengeluarkan suara. H. Power supply, port ini biasa terintegrasi langsung dengan power supply yang dihubungkan ke mainboard untuk menyuplai tegangan listrik ke seluruh perangkat PC. I. Gimport, gimport ini berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dengan joystick, dan port ini hanya bisa digunakan untuk bermain game atau menancapkan joystick. Langkah-langkah menghidupkan komputer. Sebelum menghidupkan komputer, pastikan kabel instalasi terhubung dengan baik. 1. Pastikan kabel UPS ke CPU. 2. Kabel keyboard. 3. Kabel mouse. 4. Kabel VGA. Dan yang kelima, jack speakernya. 1. Masukkan kabel power UPS ke stop kontak. 2. Tekan tombol power pada UPS. 3. Tekan tombol power pada CPU. 4. Tekan tombol power pada monitor. Dan 5. Tekan tombol power speaker. Tunggu sampai Windows booting selesai. Berikut ini adalah proses booting, di mana pada Microsoft Windows 10 kita akan memulainya sampai dengan booting selesai. Inilah tampilan Windows setelah selesai booting. Berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Windows 10 yang di sebelah sini adalah tombol disebut dengan Start Menu, berfungsi untuk menampilkan atau membuka program-program aplikasi yang sudah terinstall pada Microsoft Windows 10. Kedua,
Berikut ini adalah disebut dengan icon atau shortcut yang berfungsi untuk membuka aplikasi secara cepat. Yang ketiga, di sini adalah tombol search digunakan untuk mencari file atau program. Berikut ini adalah tombol takon kanan digunakan untuk mencari aplikasi, program, file, dan sebagainya dengan menggunakan suara. Di sini adalah tab view berfungsi untuk menampilkan aplikasi yang sedang aktif. Taskbar berfungsi untuk menampilkan beberapa icon atau aplikasi yang sedang aktif. Wallpaper adalah latar belakang di mana berfungsi dari tampilan Windows yang pertama kali diaktifkan untuk mengubah tampilan layar atau background pada Microsoft Windows 10. Langkah pertama adalah klik kanan, kemudian pilih personalize. Pada background tersebut ada pilihan yang pertama adalah picture, di mana picture ini berfungsi untuk mengganti background dengan sebuah gambar. Kemudian solid color berfungsi jika kita ingin mengganti background menjadi warna. Setelah itu slideshow, di mana kita ingin mengganti background menjadi berbentuk slideshow yang akan berganti waktu tertentu. Kita ganti backgroundnya dengan ini misalkan. Setelah itu kita tutup aplikasi. Nah, langsung berubah. Prosedur mematikan komputer yang pertama, kita klik start. Setelah itu klik power. Selanjutnya adalah shutdown dan tunggu sampai proses mematikan komputer selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian tentu tahu bagaimana prosedur untuk menghidupkan komputer dan mematikan komputer yang baik dan benar. Tugas kalian hari ini adalah untuk absennya. Segera masukkan komentar di kolom YouTube, kemudian di akhir komentar tuliskan nama dan kelasmu. Sampai berjumpa kembali di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.